Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya untuk menunaikan salat Jumat. Nikmat yang kita dapatkan sudah sepantasnya digunakan memenuhi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian salawat beserta salam mari kita aturkan bersama kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua sebagai umatnya dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada seluruh jemaah dan khususnya kepada diri khatib sendiri untuk tidak pernah berhenti berikhtiar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan modal iman dan takwa kita bisa selamat hidup di dunia dan kelak di akhirat. Yang tentunya sebisa mungkin kita harus bisa mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekuat tenaga dengan kesadaran harus bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa
wujud dari keimanan dan ketakwaan adalah dengan melakukan syariat-syariat Allah secara kontinu. Muara syariat tidak lain kecuali adalah kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan untuk di akhirat. Tinggal bagaimana kita menjalankan aneka kebaikan yang sudah digariskan agama dan diajarkan oleh para ulama terdahulu secara konsisten. Konsisten ini adalah dilakukan secara istiqomah. Orang yang istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan balasan yang mulia, yaitu surganya. Semoga kita termasuk hamba yang istiqomah dalam takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat ke-30. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan kepada diri kita sendiri. Setelah sekian tahun kita menjalani kehidupan, apa sebenarnya yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah kelak di akhirat? Sebagian manusia menghabiskan umur untuk mengejar harta, sebagian yang lain berjuang hanya untuk meraih jabatan dan kedudukan. Bahkan ada pula yang hanya membanggakan nama besar, keturunan, dan berbagai prestasi yang bersifat duniawi. Namun hadirin, pada akhirnya semua itu akan berhenti pada satu titik. Harta akan ditinggalkan, jabatan pasti akan dilepaskan, dan pujian manusia akan berakhir. Yang tersisa hanyalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Karena itulah Al-Quran mengarahkan perhatian kita kepada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar keuntungan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan sebuah perdagangan yang tidak akan pernah rugi, sebuah perdagangan yang keuntungannya tidak dihitung dengan angka, melainkan dengan keselamatan di akhirat. Sebagaimana dalam surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalika al-fawzul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ayat ini memberikan pelajaran yang sangat indah. Allah menggunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan manusia, yaitu bahasa perdagangan. Mengapa perdagangan? Karena manusia umumnya hanya memahami untung dan rugi. Namun perdagangan yang ditawarkan oleh Allah berbeda dengan perdagangan yang ada di dunia. Dalam perdagangan dunia, seseorang bisa saja rugi meskipun telah bekerja keras. Ada yang bangkrut setelah bertahun-tahun berusaha. Ada yang kehilangan modal karena keadaan yang tidak terduga. Dan bahkan ada yang gagal ketika keuntungan sudah tampak di depan mata. Tetapi dalam perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerugian tidak pernah menimpa orang yang sungguh-sungguh beriman dan beramal soleh. Modalnya adalah iman, keuntungannya adalah ampunan dan surga. Tidak ada investasi yang lebih mulia dan menguntungkan daripada perdagangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayat tersebut pertama-tama menyebutkan keimanan. Sebab iman adalah fondasi segala amal. Amal sebesar apapun tidak akan bernilai tanpa iman. Sebaliknya, iman yang benar akan mendorong seseorang untuk melahirkan amal-amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Allah menyebutkan jihad di jalannya. Namun jihad dalam ayat ini tidak boleh dipahami secara sempit. Jihad bukan hanya perjuangan di medan peperangan. Jihad ada kesungguhan seorang hamba dalam menaati Allah dan memperjuangkan kebaikan. Seperti seorang ayah yang bekerja mencari rezeki yang halal demi menafkahi keluarganya, itu pun berjihad. Seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik juga sedang berjihad. Seorang pelajar yang tekun menuntut ilmu, seorang pedagang yang menjaga kejujurannya, seorang pejabat yang amanah, bahkan seorang yang berusaha menahan amarah dan melawan hawa nafsu, semuanya adalah sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jihad sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Miftahul Ghaib juz 29 halaman 531 menerangkan bahwa jihad memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah jihad melawan diri sendiri, yaitu mampu untuk menundukkan hawa nafsu dan menahan diri dari berbagai syahwat yang dilarang. Kemudian yang kedua, jihad dalam hubungan dengan sesama manusia, yakni meninggalkan ketamakan, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan memperlakukan orang lain dengan penuh kepedulian. Kemudian yang ketiga adalah jihad terhadap dunia, yaitu menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat, bukan hanya sebagai tujuan akhir kehidupan. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita memahami bahwa keselamatan di akhirat bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia dibangun sedikit demi sedikit melalui keimanan yang dijaga dan amal soleh yang terus diupayakan. Iman tanpa amal akan menjadi lemah. Sebaliknya, amal tanpa iman akan kehilangan arah. Karena itu keduanya harus berjalan beriringan. Iman menjadi akar, sementara amal soleh menjadi buahnya. Jika buah terus tumbuh, itu menjadi tanda bahwa akar masih hidup dan masih kuat. Maka marilah kita menjaga dua bekal terbesar dalam hidup ini: iman yang kokoh dan amal yang soleh yang terus bertambah. Sebab
Sebab boleh jadi ketika seluruh kebanggaan dunia telah hilang, dua hal inilah yang kelak menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keimanan dalam hati kita, membimbing kita untuk istiqomah dalam amal soleh, serta mengumpulkan kita bersama orang-orang yang memperoleh kemenangan di kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'ammah, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yuhibbu al-ihsan wa itaa'il qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum